Selamat pagi pemirsa, kita hadirkan informasi pertama. Di ruas Jalan Raya Yos Sudarso, Tanjung Priuk, Jakarta Utara tergenang banjir usai diguyur hujan deras pada Rabu malam. Ketinggian air yang mencapai 30 cm membuat sejumlah sepeda motor mengalami mogok. Ya, ini kita lihat juga bahwa kondisinya cukup tinggi, apalagi nih malam saat pulang kerja begitu ya. Jadi membuat arus lalu lintas sedikit padat karena sejumlah kendaraan terpaksa mengurangi kecepatannya yang mengakibatkan lalu lintas dari arah Tanjung Priok menuju Cempaka Putih maupun sebaliknya sempat tersendat. Tidak sedikit juga kendaraan roda 2 nekat menerjang genangan, bahkan ada yang sampai mengalami mati mesin diduga banjir akibat dari sistem drainase yang berada di pinggir jalan tersumbat. Masih dari Jakarta, pemirsa, ini ada sekelompok pengendara sepeda motor yang menganiaya warga serta merusak dan menjarah warung kelontong di kawasan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pemirsa, seorang warga mengalami luka sabatan senjata tajam saat mencoba membuarkan aksi balap liar di Jalan Ahmad Yani. Jadi dengan membawa kayu dan juga batu, ini kelompok pengendara motor tengah melakukan aksi balap liar dan merusak warung serta menganiaya 4 orang warga sekitar. Bermula saat sekelompok pengendara sepeda motor melakukan balap liar yang membuat warga resah, lantas warga membubarkan aksi balap liar tersebut. Semula beberapa pengendara membubarkan diri, namun muncul kelompok pengendara motor lainnya yang langsung menyerang warga. 4 orang warga yang bersembunyi di warung dianiaya oleh para pelaku dengan senjata tajam. Kelompok motor ini juga menjarah barang dagangan di warung kelontong tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Reza. Selamat pagi Rati. Ini mungkin kita kasih info sedikit buat pemirsa yang beraktivitas di Jakarta dan juga sekitarnya. Karena kualitas udara di Jakarta lagi kurang baik nih selama beberapa hari terakhir. Dari kemarin kayak mendung, ternyata polusi. Betul, ya? Ini kita juga lihat ini masih banyak banget kabut polusi. Jadi Anda yang ingin beraktivitas baik itu olahraga pagi begitu ya, mungkin bisa dihindari dulu kalaupun memang terpaksa di kawasan taman yang banyak pohonnya, atau pakai masker sekalian. Lebih aman. Itu juga menjadi perhatian pemirsa, tapi kita juga akan hadirkan beberapa informasi. 2 tadi sudah kita spill apa yang akan kita jadikan tema dialog pagi hari ini. Tapi kita juga akan membahas dan menyoroti terkait ada salah satu pendaki juga, warga negara asing yang juga jatuh di kawasan Rinjani, tapi untungnya dalam keadaan selamat walaupun mengalami patah tulang ya. Iya. Dan kita ke kabar berikutnya pemirsa, ini ada aksi balap liar di Taman Aek Meliuk, Kecamatan Muara Bulian yang berhasil dibubarkan oleh petugas Satlantas Polres Batanghari Jambi. Dalam razia tersebut, ini ditemukan ada puluhan remaja dan juga sepeda motor yang akhirnya diamankan oleh petugas. Pemirsa, puluhan remaja dan sepeda motor diamankan Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari Jambi dalam razia aksi balap liar. Jadi para remaja yang diamankan ini kemudian dikumpulkan dan diberikan pengarahan. Menurut polisi, para pebalap liar ini merupakan anak-anak dengan rentang usia 15 hingga 25 tahun. Razia ini juga akibat tingginya tingkat kecelakaan di Batanghari pada tahun 2025 mencapai 95 kasus. Dengan rentang usia kecelakaan adalah remaja. Sudahlah kalau misalnya di jalan tuh jangan gaya-gayaan, mementingkan keselamatan nomor 1. Kalau bisa juga semua kendaraannya safety nih, pakai helm. Daripada balap liar, mending kita balap karung aja, sebentar lagi Agustus soalnya. Oh iya bener, ya kan dapat hadiah. Daripada balap liar jadi bencana nanti. Oke, kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Seorang petugas Dinas Perhubungan Kota Medan ini dianiaya juru parkir saat menertibkan kendaraan yang parkir sembarangan di Jalan Jawa, Kota Medan, Sumatera Utara. Jadi dalam rekaman video amatir ini pemirsa bisa Anda lihat bahwa ada keributan antara petugas dan juga Dinas Perhubungan Kota Medan dengan juru parkir di tengah jalan raya. Jadi kedua belah pihak ini saling dorong, sementara beberapa petugas kepolisian dan warga mencoba untuk memisahkan keributan tersebut.
Keributan awalnya nih dari penertiban kendaraan parkir sembarangan yang juru parkir tidak terima dengan tindakan petugas dan melakukan perlawanan sehingga berujung pada pemukulan terhadap petugas Dinas Perhubungan. Akibat peristiwa ini, petugas tersebut mengalami luka sehingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Korban membuat laporan resmi dan polisi masih melakukan penyelidikan serta mencari keberadaan dari pelaku. Kita bergeser ke Gorontalo, pemirsa, ada oknum anggota polisi yang diduga nekat menganiaya pacarnya sendiri hingga mengalami luka memar di sejumlah bagian tubuh. Ini diduga oleh masalah asmara. Terduga pelaku tidak terima diputuskan oleh korban karena ketahuan selingkuh. Korban ini dianiaya oleh terduga pelaku saat berada di rumah kontrakannya. Jadi menurut korban, sebelum terduga pelaku menemui korban dan melakukan penganiayaan, terduga pelaku ini sempat memberikan ancaman kepada dirinya, salah satunya korban sempat diancam akan dibunuh. Kemudian saat terduga pelaku dan korban bertemu, korban langsung dianiaya dengan cara dipukul di sejumlah bagian tubuh. Jadi memang penganiayaan ini atau tindak kekerasan ini sudah kerap dilakukan terduga pelaku selama menjalani hubungan dengan korban. Dan menurut polisi, kasus ini telah ditindaklanjuti. Bahkan terduga pelaku yang bertugas di Polres Gorontalo Utara sudah diamankan Propam Polda Gorontalo untuk menjalani proses pemeriksaan. Ini kalau kata anak zaman sekarang, toxic relationship. Nah itu dia, masih pacaran aja udah pukul-pukulan. Gimana kalau misalnya nanti bukan pukul-pukulan, dipukul dianya. Dipukul, benar, tidak melawan. Aduh, jadi kalau udah ketemu cowok yang red flag begini ditinggalin aja ya. Semoga Reza nggak red flag ya, green flag ya. Green flag. Oke, kita geser ke informasi selanjutnya. Pemirsa, ada sebanyak 10 kios yang berada di Jalan Keramat Sentiong, Johar Baru, Jakarta Pusat ini dibongkar paksa oleh petugas Satpol PP Pemkot Jakarta Pusat karena berdiri di atas saluran air. Nah ini jangan dicontoh ya pemirsa, ini pada Rabu kemarin satu persatu kios yang berdiri di atas saluran air melanggar ketertiban soal bangunan terpaksa dibongkar karena sudah 3 kali nih diberikan pemberitahuan tapi juga tidak dibongkar langsung oleh pemiliknya. Menurut petugas Satpol PP, pembongkaran selain karena telah menyebabkan peristiwa longsor tanah, bangunan kios juga telah melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang tertib bangunan hingga harus ditindak. Petugas Satpol PP menyatakan akan kembali melakukan tindakan apabila di kemudian hari tempat tersebut kembali didirikan kios-kios. Nah ini salah satu bisa menjadi penyebab banjir di Jakarta begitu ya, karena berdiri di atas saluran air. Kalau tersumbat kan susah untuk dilakukan penguraian apalagi sampah. Musim hujan yang biasanya rawan banjir ya. Ranjau, lampu merah Kalimalang. Pemirsa, ada ratusan ranjau jalanan yang terbuat dari potongan besi, paku, dan paku payung yang jumlahnya cukup banyak ini ditemukan di Jalan Raya Jatinegara, Jakarta Timur. Jadi ada seorang pria relawan menyisiri Jalan DI Panjaitan Cawang Jatinegara, Jakarta Timur dengan membawa alat magnet. Hasilnya relawan ini menemukan cukup banyak ranjau jalanan yang terbuat dari potongan besi dan juga paku yang tersebar di bahu jalan. Ranjau diduga memang sengaja disebar agar kendaraan yang melintasi mengalami bocor ban. Selain dapat merepotkan pengendara yang melintas, ranjau tersebut juga bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Jadi pengendara mengeluhkan aksi tak terpuji yang dilakukan oleh pelaku penyebar ranjau. Pengendara berharap agar aparat dapat melakukan tindakan tegas. Saya pernah juga nih kena paku di wilayah di daerah ini ya, mungkin memang banyak karena sengaja disebar oleh beberapa pihak. Betul, ini kalau ngomongin soal ranjau enaknya nasi pakai ranjau atau bakso pakai ranjau itu lebih enak ya. Beda kalau ini pedas juga tapi pedasnya beda. Aduh, langsung pengen pulang beli makanan ini malam pagi. Semoga ini juga bisa dicontoh lah oleh relawan lain yang dengan inisiatif sendiri mau juga menyisiri jalan. Oh, banyak ranjau. Lampu merah Kalimalang mengarah Cawang. Nah ini kita kalau ngomongin soal lalu lintas, lebih baik kita langsung tanya ke ahlinya aja. Ada rekan-rekan dari NTMC Polri, yaitu Brigadir Sarah yang akan melaporkan bagaimana kondisi lalu lintas di Simpang Pemuda Jakarta Timur. Brigadir Sarah, silakan dengan laporan Anda.
Baik, terima kasih dan selamat pagi pemirsa, di mana situasi arus lalu lintas jam berangkat aktivitas perkantoran pada pagi hari ini sudah mengalami peningkatan volume kendaraan, baik kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Dan kami menghimbau bagi Anda untuk berhati-hati saat melintasi kawasan ini dikarenakan adanya proyek pembangunan LRT. Serta arus lalu lintas dari arah Matraman yang akan mengarah ke Rawamangun juga sudah dalam keadaan ramai namun masih relatif normal pada pagi hari ini. Pemirsa, kami dari Korlantas Polri dan seluruh satuan kerja lalu lintas di seluruh Indonesia dari tanggal 14 Juli hingga 27 Juli mendatang melaksanakan operasi patuh. Dalam rangka operasi patuh kali ini, prioritas pelanggaran di antaranya adalah berkendara lawan arus, melebihi batas kecepatan, tidak menggunakan helm SNI, menggunakan handphone saat berkendara, pengemudi di bawah umur, berboncengan lebih dari satu orang, serta pengemudi dalam pengaruh alkohol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda, siapkan kelengkapan surat-surat dan dokumen kendaraan Anda saat berkendara seperti SIM dan STNK, serta patuhi rambu lalu lintas yang berlaku. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 127 kasus laka lantas dengan rincian 18 meninggal dunia, 25 luka berat dan 171 luka ringan. Dari 127 kasus laka lantas tersebut, 74% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan faktor penyebab laka lantas ini dikarenakan gagal menjaga jarak aman dan hilang konsentrasi saat mengemudi. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang berkendara, pastikan Anda berkendara dalam kondisi yang prima, tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat memecah konsentrasi Anda seperti bermain handphone. Untuk keamanan dan keselamatan dari Anda ataupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Pelanggaran stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi kembali ke studio. Baik, pagi hari Rati pakai baju merah. Cakep. Terima kasih Brigadir Sarah. Selamat beraktivitas kembali. Oke, kita akan ajak pemirsa untuk jeda dulu sinak. Nanti kita hadirkan informasi kerugian negara akibat praktik beras oplosan. Ini ternyata diperkirakan mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Kita akan bahas lengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Kembali lagi bersama kami pemirsa, ini Presiden Prabowo tiba di tanah air usai menyelesaikan rangkaian kunjungan kerjanya ke berbagai negara. Pesawat Presiden Prabowo mendarat di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Rabu sore. Setibanya di tanah air, Presiden Prabowo menjelaskan hasil kunjungan kerjanya selama hampir 16 hari. Ia pun menyebutkan di sela-sela kunjungan berhasil komunikasi langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai kesepakatan tarif menjadi 19%. Meski tidak mencapai tarif 0%, Presiden Prabowo mengaku cukup puas dengan hasil kesepakatannya bersama Donald Trump. Presiden menyebutkan akan berkunjung ke Amerika Serikat secara langsung yang diperkirakan September atau Oktober mendatang untuk melakukan diskusi dan juga kerjasama lanjutan. Saya bicara dengan Presiden Donald Trump, ya alhamdulillah juga penuh dengan alot, akhirnya ada kesepakatan, kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan-kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya saya tetap nego, saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga itu. Semua sudah kita hitung, semua kita berunding, ya. Kita juga memikirkan yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita. Walaupun kita juga punya sikap, ya. Ini tawaran kita,
kita nggak mampu memberi lebih. Tapi yang penting bagi saya pekerja-pekerja kita aman, dan saya sangat optimis ekonomi kita dalam kondisi yang kuat, kondisinya bagus, ya kan? Kita ke kabar berikutnya, pemirsa. Ini kerugian negara akibat praktik beras oplosan diperkirakan mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Pemirsa, kerugian ini dihitung dari selisih antara beras curah yang dipasarkan seolah-olah sebagai beras premium. Menteri Pertanian sudah menyerahkan data kepada Polri dan juga Kejaksaan Agung untuk pengusutan. Selain itu, Ketua Komisi 4 DPR Titi Soeharto mendesak agar dilakukan pengusutan sehingga menimbulkan efek jera. Titi Soeharto juga menyatakan pihak Komisi 4 DPR belum merencanakan rapat khusus untuk membahas mengenai beras oplosan tersebut. Yang jelas merugikan masyarakat karena mereknya medium, mereknya premium, tapi isinya bukan premium, bukan medium. Itu adalah beras, sebagian beras curah. Sekarang ini kami sudah menyurat ke Bapak Kapolri, juga menyurat ke Bapak Jaksa Agung, memberikan data-data ini. Dan kami gunakan 13 lab seluruh Indonesia, supaya betul-betul hasilnya akurat. Sederhananya gini deh, kalau beras biasa harganya 12.000, 13.000, terus dijual 15.000, rugi nggak konsumen? Ya sudah, kali 3.000, 4.000 per total. Itu data kita kali nilainya yang ditemukan, potensi kerugian 99 triliun, 1 tahun. Semangatnya urusan swasembada pangan, swasembada beras, tapi kok ini ditemukan ada beras oplosan, dan tentunya ini merugikan masyarakat, ya gitu ya. Yang mestinya berasnya kualitasnya rendah dicampur yang bagus jadi beras premium yang kayak gitu. Ini kami minta supaya Menteri Pertanian menindaklanjuti ini. Kalau memang ada yang nakal, itu ada dari perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan besar, itu supaya ditindak, paling tidak dikasih efek jera supaya hal seperti ini tidak terulang kembali. Kita ke informasi mancanegara, namun sebelumnya kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita hadirkan informasi terkait seorang pendaki asal Swiss yang terjatuh di Gunung Rinjani, akhirnya berhasil dievakuasi melalui jalur udara dalam kondisi selamat. Saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, warga Pantai Cuku Pandan, Kecamatan Limbau, Kabupaten Tenggamus digegerkan dengan penemuan sesosok jasad tanpa kepala. Jasad berjenis kelamin pria tersebut ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan tanpa identitas. Saat ditemukan, kondisi korban sudah rusak dengan tanpa kepala, pergelangan tangan kanan dan telapak kaki kanan juga hilang. Meski identitas korban tidak diketahui, namun korban mengenakan pakaian dengan ciri-ciri kaos lengan panjang berwarna orange, jaket merah polos, serta celana pendek kotak-kotak berwarna merah. Jenazah langsung dievakuasi ke RSUD Batin Mangunang, Kota Agung untuk pemeriksaan awal. Selanjutnya jasad akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk dilakukan otopsi. Sejauh ini pemirsa, Polda Lampung belum menerima adanya laporan dari keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarga. Pihaknya juga telah membuka layanan hotline bagi masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga. Dari Lampung kita bergeser ke wilayah Jakarta. Pembunuh pria yang ditemukan bersimbah darah dan tertutup kain sarung di Pondok Aren, Tangerang Selatan dibekuk polisi. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku melakukan aksinya karena ingin menguasai sepeda motor korban. Sejumlah petugas dari Unit 3 Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bergerak cepat memburu pembunuh pria di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa sore. Kurang dari 24 jam, polisi menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di Jalan Lapangan Bola, Kelurahan Keranji, Bekasi Barat. Pelaku ini berusaha memberikan perlawanan saat ditangkap. Pria bernama Abdul Syukur ini akhirnya digelandang ke Polda Metro Jaya.
Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sepeda motor milik korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif pembunuhan diduga karena pelaku ingin menguasai kendaraan korban. Sebelumnya, seorang pria yang diketahui bernama Cahya Agung Dwijar Rosito ditemukan tewas dengan bersimbah darah serta tubuh penuh luka senjata tajam saat ditemukan tubuh korban dalam posisi telentang dengan bagian perut hingga wajah yang tertutup kain sarung. Gara-gara terlilit utang dan kecanduan judi online, seorang pria di Pasuruan, Jawa Timur tega menghabisi bibinya sendiri. Selain sakit hati, motif pelaku juga ingin menguasai harta benda korban untuk melunasi utang dan berjudi. Pemirsa, karena terlilit hutang dan kecanduan judi online, MF warga Gempol Pasuruan, Jawa Timur ini tega menghabisi bibinya dengan sebilah pisau hingga tewas. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Timur menyebut korban telah merencanakan, pelaku telah merencanakan pembunuhan ini sejak 2 bulan lalu. Tujuannya agar dapat menguasai harta milik korban yang akan digunakan untuk melunasi hutangnya. Usai menghabisi korban, tersangka sempat berusaha menjual mobil milik korban namun gagal karena showroom meminta identitas tersangka, namun tersangka tak berkenan. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 1 buah pisau dapur, 1 unit mobil, dan 1 unit sepeda motor, BPKB mobil, serta pakaian korban dan juga tersangka. Pemirsa, seorang pendaki asal Swiss yang terjatuh di Gunung Rinjani akhirnya berhasil dievakuasi melalui jalur udara dalam kondisi selamat. Proses penyelamatan melibatkan tim SAR gabungan dengan dukungan helikopter. Pendaki asal Swiss yang terjatuh di sekitar jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. Helikopter yang diterbangkan dari Bali berhasil mendarat di titik terdekat dengan lokasi korban dan langsung diterbangkan menuju Rumah Sakit BIMC Kuta Denpasar, Bali untuk mendapatkan penanganan medis. Helikopter membawa korban bersama anaknya dan seorang dokter asal Spanyol yang saat itu juga melakukan pendakian dan sempat menangani korban. Korban tercatat Balai Taman Nasional Gunung Rinjani melakukan pendakian pada Selasa 15 Juli melalui jalur Sembalun. Sedangkan laporan kecelakaan diterima pada Rabu siang dari guide dan porter yang mendampingi korban. Tim rescue dari kantor SAR Mataram dan Pos SAR Kayangan langsung digerakkan dengan dukungan peralatan mountaineering, komunikasi medis, kendaraan operasional, dan peralatan penunjang lainnya. Dan untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan proses penyelamatan korban, sudah terhubung dengan kami Kepala Kantor SAR Mataram, Muhammad Haryadi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Muhammad. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas. Baik, Pak Muhammad, mungkin bisa diceritakan apa yang menjadi kendala dalam proses evakuasi korban kemarin? Untuk kendala pada saat pelaksanaan operasi, alhamdulillah berjalan dengan aman dan lancar. Dan berkat dukungan tim SAR gabungan yang secara bahu-membahu dengan proses kesiapan dan kesigapan daripada tim SAR gabungan, dan kami berkoordinasi juga dengan kantor SAR Denpasar dalam hal ini untuk pelaksanaan pergerakan melalui evakuasi udara dan berkoordinasi dengan pihak Air Bali terkait dengan penggunaan helikopter dari SGI Air Bali. Demikian. Bagaimana kronologinya sehingga korban ini bisa terjatuh di Gunung Rinjani, Pak? Baik, dapat kami sampaikan untuk kronologis di tanggal 15 Juli di hari Selasa,
rekan-rekan warga negara Swiss bersama dengan rombongannya melaksanakan pendakian melalui jalur Sembalun. Dan pada malam hari sempat melakukan summit atau menuju ke puncak, dan paginya setelah melaksanakan summit, pagi diperkirakan jam 9, WNA warga negara Swiss ini melaksanakan turun menuju ke Danau Segarana, lalu mengalami insiden di jalur pendakian dari Pelawangan Sembalun menuju ke danau, dan membutuhkan dan melaporkan ke pihak Taman Nasional, dan pihak Taman Nasional menurunkan laporan tersebut ke kantor SAR Mataram. Dan sebagai upaya aksi yang kami lakukan adalah melakukan koordinasi untuk bisa melakukan evakuasi secepat mungkin. Oke, Pak, ini kan bukan kali pertama ya ada warga negara asing yang mengalami kecelakaan hingga terjatuh begitu. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab di sana? Apakah faktor cuaca atau kabut begitu yang menutupi jalan, atau bagaimana gambarannya di sana? Gambaran di Gunung Rinjani untuk saat ini terpantau cerah. Pelaksanaan terkait dengan pendakian masih dibuka oleh pihak Taman Nasional. Untuk para pendaki, menurut kami adalah untuk kesiapan fisik, mental, dan memahami kondisi cuaca itu yang perlu kami tekankan untuk tidak terjadi hal-hal yang serupa lagi, Mbak. Mungkin himbauan dari Bapak kepada para pendaki atau pemirsa yang mungkin juga ingin mendaki Gunung Rinjani seperti apa, Pak? Ya, yang pertama agar memahami situasi kondisi Gunung Rinjani. Yang kedua, agar mempersiapkan diri baik secara fisik, mental, dan peralatan-peralatan pendakian yang harus disesuaikan dengan kondisi alam yang ada di Rinjani itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Bapak Muhammad Haryadi, Kepala Kantor SAR Mataram, sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Bapak sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami hadirkan dialog mengenai polemik tundangan ijazah palsu dari Presiden Joko Widodo yang memasuki babak baru setelah memang status perkaranya sudah resmi naik ke tahap penyidikan. Nama-nama yang kerap bersuara lantang terkait dengan soal keaslian ijazah dari Jokowi ini mulai disorot dan ternyata memiliki potensi untuk ditetapkan sebagai tersangka. Tetap bersama kami untuk kabar selengkapnya. Polemik tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo memasuki babak baru. Setelah status perkara resmi naik ke tahap penyidikan, nama-nama yang kerap bersuara lantang terkait soal keaslian ijazah Jokowi mulai disorot. Dua di antaranya adalah pakar telematika Roy Suryo dan ahli digital forensik Rismon Sianipar. Unsur pencemaran nama baik memungkinkan menjerat pihak-pihak yang secara aktif menyebarkan narasi negatif terhadap Jokowi. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menaikkan status kasus tudingan ijazah Jokowi ke tahap penyidikan karena ditemukan unsur pidana. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Idradi menyebutkan ada dua objek perkara yang ditingkatkan ke tahap penyidikan, yakni pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi, serta objek perkara penghasutan dan penyebaran berita bohong dari 5 laporan polisi. Polisi telah mengantongi sejumlah barang bukti yang diserahkan Jokowi dan tim kuasa hukum saat membuat laporan. Di antaranya flash disk berisi 24 tautan video YouTube dan konten media sosial hingga fotokopi ijazah. Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah pihak, di antaranya Roy Suryo, Tifauzia alias Dr. Tifa, Rismon Sianipar, kader PSI Dian Sandi, hingga Kompol Syarif Fitriansyah, ajudan Jokowi. Dengan ditemukannya unsur pidana dalam laporan tersebut, Jokowi berharap nama baiknya yang dituding menggunakan ijazah palsu dipulihkan. Lantas, akankah polisi segera menetapkan tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI tersebut?
Iya, jadi ketika laporan di Polda Metro Jaya ini statusnya sudah naik menjadi penyidikan, yang menjadi teka-teki sekarang adalah siapa kira-kira yang dijadikan tersangka dalam kasus ini. Karena ketika statusnya sudah naik, sudah harus ada tersangkanya begitu. Apakah Bapak-Bapak yang di studio ini udah mengantongi belum ya nama-nama yang kira-kira jadi tersangka? Nah, itu dia, kita akan diskusikan di sini bersama Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Pak Arianto, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Lalu hadir juga bersama kami ada Rifai Kusumanegara, kuasa hukum dari Joko Widodo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dan nanti akan bergabung bersama kami ada Petrus Celestinus, anggota tim pengacara Roy Suryo. Baik, saya ke Pak Rifai dulu. Pak Rifai, setelah statusnya sudah naik menjadi penyidikan, respon Pak Jokowi gimana? Ya, seperti kita lihat juga di media ya, bahwa beliau mengapresiasi bahwasanya laporan ini sudah ditingkatkan ke penyidikan. Kenapa? Karena secara yuridis naiknya ke penyidikan ada dua hal penting. Pertama, apa yang disampaikan Pak Jokowi benar adanya. Kedua, bahwa benar Pak Jokowi adalah korban dari dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pihak. Itu sudah clear dengan naik ke penyidikan ya. Nah, tinggal di penyidikan apa yang harus dilanjutkan sesuai dengan tugas penyidik, yaitu pertama menentukan siapa saja tersangkanya, ya, baik pelaku utama, pelaku turut serta, karena IT ini kan cukup luas. Tidak hanya yang menyatakan, tapi yang mengedarkan, yang mengedit dan segala macamnya. Karena kalau tidak ada kerjasama itu tidak mungkin tersiar. Lalu kedua, mengumpulkan alat bukti, ya, selengkap mungkin, sesempurna mungkin, termasuk untuk membuktikan masing-masing peran. Nah, jadi ini yang akan bergulir di tingkat penyidikan. Oke. Demikian. Ini kemarin yang menarik juga Pak Ahmad berbincang sama kita di studio, dia menyatakan bahwa ada nama-nama baru begitu ya, yang akhirnya masuk dalam pusaran kasus ini. Kembali lagi, kalau Pak Jokowi sendiri sebenarnya ini kan ada beberapa LP. Kalau Pak Jokowi sendiri sih dalam laporannya tidak menyebut terlapor, ya, kita tidak mendahului, kita bikinin dalam statement dalam penyelidikan. Artinya kita serahkan kepada proses yang akan dilakukan oleh penyelidik. Bukan apa, karena pertama kita tetap menghormati asas praduga tak bersalah ya. Sekalipun yang seberang sih sepertinya tidak menghormati asas itu kan gitu. Tapi kita cobalah memberikan pendidikan hukum pada masyarakat bahwa jangan tergesa-gesa. Kedua juga memberikan keluasan kepada penyidik agar memeriksa ini secara jernih, secara netral, tidak di-fait accompli oleh pelapor, ya. Biar betul-betul bekerjanya natural. Makanya kalau boleh saya bilang ini 3 bulan cukup lama loh, ya cukup lama. Tapi di satu sisi kami mengapresiasi, artinya teman-teman penyelidik sendiri bekerja hati-hati ya, apalagi menarik perhatian ya. Karena kami juga nggak mau di tengah jalan justru perkara ini terseok-seok. Ya. Terakhir juga kami dengar bahwa sudah mengajukan 7 ahli, gitu loh. Ya ini saya pikir tidak main-main keseriusan mereka untuk mengajukan 7 ahli ya. Berarti apa? Hati-hati. Mereka tidak mau bergerak, penyidik tidak mau menyimpulkan sendiri, tapi juga mendengar pihak-pihak independen yang memang ahli di bidangnya, agar betul-betul keputusan yang diambil ini bisa dipertanggungjawabkan secara publik. Pak Arianto, setelah dari penyelidikan naik status menjadi penyidikan dan nantinya akan ada terlapor yang dipanggil begitu ya sebelum akhirnya penetapan tersangka. Biasanya prosesnya berapa lama dan secara spesifiknya seperti apa, Pak? Ini nggak bisa diukur lama apa enggaknya ya, karena ini tergantung nanti begini, tergantung daripada penyidik itu nanti. Kalau dia getol dan cepat dan dengan pakai cara yang praktis, misalkan ya, ini kan selama ini kan sudah 2 bulan penyelidikan. Di dalam penyelidikan itu sudah melakukan tindakan-tindakan yang semestinya sudah masuk dalam penyidikan itu. Cuman kemarin itu yang dilakukan tanpa upaya paksa, jadi itu masih penyelidikan. Contohnya memeriksa saksi aja 49 kan. Kemudian memeriksa saksi ahli ada 7. Kemudian barang-barang bukti, bahkan sudah sampai pergi mengecek ke Gama, ke TKP itu KKN dan sebagainya. Itu mestinya itu ya dilakukan dalam tahap penyidikan mestinya. Tapi karena fungsi kehati-hatian daripada Polda Metro, karena ini kasus atensi, maka dia pakai penyelidikan dulu. Nah, kemarin barulah dinaikkan menjadi penyidikan. Kan? Nah, kalau penyidikan itu berarti yang kemarin dilakukan itu kan nggak pakai pro justisia, jadi nggak bisa menjadi alat bukti yang kuat untuk di pengadilan. Maka harus diulangi. Pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya itu harus diulangi. Nah, tapi kalau Polda Metro bekerja dengan praktis, yang kemarin hasil penyidikan itu kan tinggal di copy paste aja, kemudian kasih kop, kemudian suruh tanda tangan lagi. Nah, itu kan bisa cepat ya. Jadi nanti 49 itu pasti akan diperiksa lagi itu, yang kemarin itu. Kemudian barang bukti semua itu akan dimintakan disita dan kemudian dimintakan pengesahan oleh pengadilan.
barulah nanti itu kemudian disampaikan kepada penuntut. Tapi ketika disampaikan pada penuntut itu sudah tentukan porsinya. Kan buktinya banyak itu ya. Yang dilaporkan kemarin kan banyak juga itu kan. Jadi rupanya kemarin ya yang saya lihat agak lega ini karena apa? Ternyata berkas itu jadi satu. Jadi semua pelapornya Pak Jokowi, jadi dari beberapa PLP itu jadikan satu berkas, jadi satu SPDP. Nah di situ di dalam SPDP itu kan disebutkan ini bala pasal gini terlapornya kan dilakukan oleh pelaku ini A B C D sampai ada 12 gitu. Nah itu artinya nanti itu kalau dari penyidikan itu nanti akan dipilah-pilah, oh yang memenuhi syarat jadi tersangka ini itu. Tapi Pak Arianto sudah dengar-dengar belum sih? Kira-kira siapa yang jadi tersangka? Kabarnya ada 2 nama. Dari kalau saya nggak dengar-dengar, saya memastikan dari dulu pertama kali masuk itu ya pasti Roy Resmond itu sudah pasti jadi tersangka itu kalau jadi saya. Jadi dua orang yang akan tersangka. Saya bukan gertak tapi dari saya ngomong apa adanya, bukan pura-pura gitu ya. Karena dari publik pun akan tahu lah siapa yang harus jadi tersangka. Sekarang ini ya, nggak usah ditanya publik, tahu lah, nggak usah penyidik yang ahli ataupun siapa gitu. Nah, tapi jadi, tadi Bang Rifai tadi ngomong bahwa ini kemungkinan bisa berkembang karena kasusnya kan melibatkan IT begitu ya, penyebar juga bisa dan segala macam begitu. Bagaimana? Kira-kira akan lebih dari 2 orangnya itu tersangka? Yang jadi tersangka? Ya lebih lah. Kan itu yang kalau yang 2 itu kan pencemaran mungkin ya yang sangat getol itu. Tapi kan yang namanya provokasi, ujaran kebencian itu kan dilakukan oleh banyak sehingga dilaporkan oleh relawannya Pak Jokowi itu ya yang tersebar sana itu. Termasuk yang melakukan podcast itu juga kemungkinan. Nah, ya termasuk karena itu menurut yang lapor itu kan dia dianggap menyebarkan kan. Cuman kalau saya pribadi ya nanti yang melakukan podcast dan sebagainya itu bisa dilihat nanti mensreanya. Kalau dia membuat podcast itu sengaja memang ikut menyebarkan berita bohong. Yang namanya berita bohong ini gini loh. Pak Jokowi dianggap itu palsu. Kan langsung dia ngomong palsu terus. Itu kan berita bohong, belum dibuktikan. Itu masalahnya lah. Kalau podcast itu, kalau cuma hanya sekedar dia untuk nyari rating atau apa, nggak apa-apa. Tapi kalau mensreanya kelihatan bahwa dia itu ikut membantu, bisa kena. Ya nggak tahu nanti hakim menjatuhkan dia terlibat apa tidak, pasti bisa jadi tersangka itu. Gitu. Nampaknya kita juga tidak imbang kalau tidak menghadirkan dari sisi Roy Suryo CS. Nanti kita akan hadirkan Bang Petrus, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami. Ya, pagi ini sudah lengkap. Bang Petrus sudah hadir bersama kami di studio. Bang Petrus, apa kabar? Sehat? Kabar baik, sehat-sehat. Langsung saja, tadi Pak Arianto mengatakan bahwa ini 2 tersangka yang namanya seliweran nih, yang kira-kira sudah jadi tersangka, Roy Suryo dan Resmond. Tanggapan Anda seperti apa? Sudah ada antisipasi nantinya? Ya, kalau kami sih biasa-biasa saja karena pertama, yang namanya penyidikan itu kan proses pengumpulan bukti. Dan dari bukti-bukti yang terkumpul nanti, akan ketemu kira-kira siapa pelaku atau tersangkanya. Karena ini baru permulaan penyidikan, ya kita dari pihak kita selama ini kan juga kerja keras mengumpulkan bukti. Karena di dalam proses penyidikan tindak pidana delik aduan, khususnya pencemaran nama baik itu kan ada satu proses di mana pihak yang disebut-sebut sebagai pelaku itu nanti diberi kesempatan untuk membuktikan pernyataan-pernyataannya. Apakah betul ijazah Jokowi itu palsu? Karena proses untuk menguji bukti apakah ijazah Jokowi ini palsu atau tidak, selama ini ya baik terhadap perkara Bambang Tri maupun penyelidikan yang di Barreskrim Polri, itu kan belum pernah ketemu uji bukti antara pihak pelapor dan pihak yang dilaporkan. Nah, diharapkan dalam mekanisme penyidikan ini karena ada ketentuan yang menyatakan bahwa jika pihak yang dilaporkan itu dibolehkan membuktikan tentang tuduhan dia, disitulah adu bukti itu terjadi. Sehingga kita harapkan di tahap penyidikan ini ijazah Jokowi dan bukti-bukti yang dimiliki oleh pihak yang dituduh ini diadu di situ. Sehingga nanti kelihatannya penyidikan di Polda Metro Jaya ini akan lebih terbuka, lebih fair. Kedua belah pihak akan diberi kesempatan yang sama untuk adu bukti. Jadi pihak Anda tetap yakin bahwa tidak dari sisi yang benar begitu ya? Ya,
kita punya keyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dituduh sekarang itu tidak masuk dalam kualifikasi tindak pidana, karena yang dilakukan itu bukan untuk kepentingan Jokowi atau kepentingan pribadi mereka, tetapi itu semata-mata untuk kepentingan umum. Oke, Bang Rifai gimana tanggapannya? Ya, kembali lagi, pertama kita tunggu proses penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman penyidik. Tentunya mereka juga akan melihat ini dari pendapat kedua belah pihak ya, termasuk juga dengan melihat kaidah hukum selama ini baik secara norma maupun jurisprudensi Mahkamah Agung, bahwa apakah pembelaan terkait kepentingan umum ya nanti kita akan lihat gitu ya. Sekalipun dari pandangan kami ini nggak ada kaitannya dengan kepentingan umum, karena memang lebih kepada niat untuk mendiskreditkan Pak Jokowi ya. Dan bahkan di beberapa kesempatan lain dan sudah kami jadikan bukti juga bahwa orang-orang yang selama ini mengklaim sebagai peneliti ternyata juga memiliki kepentingan lain. Itu terlihat dari kalimat-kalimat yang masuk ke arena politik, misalnya ingin mengasingkan Pak Jokowi. Lalu apalagi ada yang bilang ingin mengirim ke Nusa Kambangan. Itu kan kalau memang sebagai seorang ahli sepertinya nggak tepat bicara seperti itu ya. Karena ahli yang benar tuh dia harus objektif, independen, hanya bicara terkait bidangnya dan tidak bicara di publik. Sebagai contoh, Polda sudah memeriksa 7 ahli. Ada yang bicara di publik? Tidak ada satupun. Kenapa? Karena tujuan mereka untuk penelitian disajikan ke persidangan. Ya. Sementara kalau ini selain juga kami dalam pandangan kami penelitiannya pun juga tidak kompeten ya. Sekarang setelah ditelusuri juga pendidikannya tidak linear. Bidang pekerjaan bukan di situ, gitu ya. Bahkan ada informasi tidak memiliki brevet, gitu ya. Dan metodenya pun keliru, ya. Karena kami juga sudah diskusi dengan beberapa ahli digital forensik. Itu mereka komunitas digital forensik menyatakan mereka tidak memiliki kompetensi untuk menguji sesuatu yang analog, gitu ya. Dan sekarang kan baru mulai sadar mereka, mulai membawa ijazah analognya gitu loh. Loh kok baru sadarnya sekarang? Selama ini sudah teriak kemana-mana. Gitu. Kan sekarang baru ada 5 bukti nih, baru sadarnya sekarang gitu. Harusnya kalau mereka betul-betul hati-hati ahli yang punya kepentingan umum berjalan di penelitian, hati-hati dong gitu. Jadi sekarang sudah terjadi gitu ya, dan sebenarnya juga kami masih menunggu kalau memang mereka sendiri ada niat dari kesalahan lalu meminta maaf, mungkin juga ini akan dipertimbangkan. Tapi semakin kesini kan kita lihat semakin kencang, bahkan seolah menjadi metode pembelaan. Ya sudah, kalau memang begini kita lihat saja ya dengan proses hukum yang ada. Toh juga saya yakin ini semua akan diselesaikan oleh lembaga judisial atau yang lebih independen lagi, tapi dengan catatan jangan nanti kalau hakim sudah memutus dibilang cawe-cawe lagi gitu. Karena gitu Bang Petrus. Nanti kalau hakim udah putus dibilang cawe-cawe. Tadi lebih banyak unsur politisnya kalau kata Bang Rifai. Memang begitu. Rosyur kan mempertanyakan juga kenapa dinaikkan jadi statusnya menjadi penyidikan, padahal bukti yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya berupa fotokopian ijazah. Tidak kuat katanya. Ya memang kerja penyidik ini kan dalam banyak kasus kan memang sifatnya tertutup ya. Misalnya terkait dengan pengungkapan bukti, kan publik tidak tahu. Jadi kalau sekarang masyarakat atau pihak yang dilaporkan itu mempersoalkan seperti kok ada bukti yang tidak disita, atau katakanlah kok ijazah Jokowi sampai sekarang belum disita. Padahal ijazah itu adalah alat penentu apakah nama baik itu ada atau tidak. Karena ini tuduhannya kan pencemaran nama baik. Dari ijazah itu palsu atau tidak, ini menjadi penentu. Karena itu ijazah palsu itu memiliki hubungan langsung dengan perkara pokok, yaitu soal pencemaran nama baik. Karena itu ijazah itu harusnya disita. Karena itu di tahap penyidikan, karena ini sudah masuk penyidikan, kita juga berharap supaya langkah pertama yang dilakukan oleh penyidik pada awal penyidikan ini sita ijazah asli itu, karena pihak Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ini pun sudah pegang bukti sebagai alat pembanding. Inilah momentum untuk adu bukti di Polda Metro Jaya di hadapan penyidik. Pak Rianto, gimana? Ijazah harus disita katanya. Emang harus, Pak? Ya memang harus disita, Pak. Kalau hitungan saya pasti ini, untuk pembuktian ini pasti ijazah itu akan disita.
Tapi itu kan disita dari, kalau dalam ini ya, pelaporan ini disita dari saksi, bukan dari tersangka. Kan gitu kan. Itu pasti mereka akan disita untuk membuktikan nanti di depan hakim sana ya, bahwa inilah kira-kira ijazah yang tadinya itu dikatakan itu palsu, tapi ini sebenarnya asli, bukti-buktinya seperti ini. Saya boleh ngasihkan komentar ya, ini boleh. Jadi rame ya, ini pendapatnya berbeda. Seperti dari penjelasan saya dari awal mula ya, ini sengketa ini adalah antara dua kelompok, yang satu membuktikannya pakai media, yang satunya membuktikannya pakai jalur hukum. Masing-masing mempunyai keyakinan bahwa itu benar caranya. Itulah yang mengakibatkan sehingga seakan-akan beritanya simpang siur semua kan. Di satu sisi sini ya, yang di media itu merasa yakin bahwa kalau ini sudah saya jelaskan kayak gini dan publik akan menyatakan itu semua percaya, itu berarti ini saya benar. Sementara yang dari ini itu kan bukti-bukti yang di media itu nggak ada nilainya di jalur hukum. Itu yang terjadi kayak gitu jadi sekarang ini. Makanya itu ya, ini ya, seperti bukti tadi dikatakan Pak Rifai tadi, bukti kenapa kok baru sekarang? Itu saya juga melihat kemarin ya, Pak Roy katanya mendapatkan 5 contoh yang kenapa kemarin nggak dibawa ke gelar yang itu? Gelar perkara khusus. Mestinya itu dibawa kemarin ini loh, tambahan bukti gitu, itu bukti yang tambah menggunakan bukti. aplikasi itu ya? Ya dia hanya menciptakan yang dulu-dulu kan nggak ada buktinya, cuman cerita-cerita gitu. Apalagi teknik di dalam dia memaparkan di dalam kemarin tuh yang gelar itu justru membuka dalam tanda petik kebohongan dia, karena kan saya meneliti dari uploadan sandi. Uploadan sandi itu kan digital kan, kemudian di print kemudian dibandingkan dengan ijazah yang lain kan, secara logika saja, bukan nggak usah ahli ya. Printan sekarang kan kertasnya pasti kertas sekarang, dibandingkan dengan ijazah yang lama gitu, ya pasti tidak identik. Nah dia itu ya jelas itu caranya itu salah, tapi itu diyakini benar bahwa saya meneliti 100% sampai 11 triliun persen itu kan kayak gitu. Itu karena keyakinan atas kebenaran cara yang ditempuh. Padahal itu kalau dalam teori pembuktian itu dengan membuktikan apa itu barang bukti bukan barang bukti itu. Kalau teorinya Pak, harusnya itu kalau menuduh ijazah palsu harusnya begini loh. Pak Jokowi ijazah palsu. Buktinya apa? Ini Pak. Buktinya ini. Bandingkan nanti dengan aslinya. Kan gitu mestinya. Tapi kan itu nggak ada. Kemudian sekarang ketika ditanya kenapa kok nggak ada? Ya saya nggak pernah ditunjukkan. Nah, kayak gitu kan. Contoh lagi kemudian dia katakan, Pak itu yang diupload oleh Sandi itu kan belum tentu yang asli. Ya salahkan dia dong, jangan salahkan saya. Coba itu logikanya masuk akal nggak itu? Secara umum itu tadi intinya ini ya, pertengkaran antara perbedaan pendapat, yang satu mengaku pasti benar, yang satunya ini mengaku bahwa ini harus pakai jalur hukum. Itu yang terjadi gitu. Baik. Nanti tanggapan dari Bang Petrus seperti apa, tahan dulu ya Bang ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan. Bang Petrus, boleh ditanggapi pernyataan dari Pak Arianto, dan kabarnya juga dari sisi Roy Suryo sama Bang Rismond ini sudah mempersiapkan 2 laporan lagi ya, selain yang kemarin ada pelaporan juga di Polda DIY. Ya, jadi memang laporan itu bakal muncul masih banyak. Nggak akan ada habisnya. Ya, jadi terkait dengan tadi seperti dikatakan oleh Pak Jenderal Arianto, mengenai bukti-bukti yang sekarang dikuasai oleh Pak Roy Suryo, Pak Rismond, mungkin juga Dr. Tifa, ini kan bagian dari strategi. Karena ya namanya juga bukti begitu itu kan dokumen pihak lain yang dipercayakan kepada mereka. Sehingga penggunaannya harus betul-betul tepat. Ya, tepat sasaran, tepat waktu. Jadi tidak mungkin untuk ditunjukkan secara sembarangan. Ya, sehingga kita harapkan nanti pada saat penyidikan, ketika pemeriksaan itu mengarah kepada para terlapor ini, disitulah mungkin menjadi bahan untuk diperlihatkan. Ya kalau perlu disita, supaya benar-benar dipegang oleh penyidik untuk diproses dan diteliti dari antara yang didapat dari pihak terlapor dan yang didapat dari pelapor atau pengadu Pak Jokowi untuk diuji.
Nah, jadi ini bagian dari strategi karena kasus ini kan dari sekian banyak laporan, baik laporan dari pihak Pak Jokowi dan atau yang mendukung Pak Jokowi, kemudian dari laporan masyarakat yang menuntut pengungkapan ijazah ini sebagai palsu, itu kan tanggapan Polri kan berbeda. Kalau dari pihak masyarakat yang melapor soal ini palsu, itu seperti dipimpong. Ya nggak bisa dibuat LP, ya akhirnya kan masuk ke Dumas. Nah, kalau masuk ke Dumas itu kan buat masyarakat yang melapor, ini dinilai sebagai ini dianggap ya ini KW2 ini. Nah, laporan asal-asalan, ya udah di Dumas saja supaya jadi masyarakat tidak akan puas. diproses gitu ya? Diproses tapi ya jalannya tersendat-sendat. Gitu. Oke. Baik, Bang, yang cukup menarik adalah tadi Bang Rifai sempat menyampaikan bahwa kalau misalnya ingin menyelesaikan dan permintaan maaf mungkin akan dipertimbangkan begitu. Sempat memikirkan ke arah sana nggak sih teman-teman dari Roy Suryo dan kawan-kawan? Ya karena berangkat dari yang diperjuangkan ini adalah kepentingan umum, sehingga memaafkan itu menjadi prioritas yang terakhir, di ujung. Prioritas pertama ini harus clear dulu. Oke. Baik. Sempat ada pernyataan juga bahwa ketika menunjukkan ataupun sudah melihat ijazahnya juga akan selesai kasusnya. Sekarang masih berlaku apa enggak? Apa lanjut terus jadinya sekarang nih? Ya tergantung dari penyidik nanti, karena ini kan sudah di tangan penyidik. Kalau penyidik anggap bahwa cukup dengan memperlihatkan lalu selesai, apalagi ini delik aduan, jadi semua tergantung Jokowi. Tapi Pak Jokowi sempat menyatakan akan menghadirkan ijazah asli di ruang persidangan. Iya, jadi perkara ini lanjut atau tidak, karena ini delik aduan, pengadu yang menentukan. Ya, sekalipun besok mau divonis, Jokowi bilang stop, saya cabut. Selesai. Bahwa nanti selesai itu baru diakhiri dengan saling memaafkan, cipika-cipiki, ya itu salah lain. Gimana Bang Rifai, gimana? Oke, ya memang gitu. Jadi saya sempat sampaikan, ini fakta ya. Di waktu saya menerima kuasa, secara khusus beliau bertanya ke saya, Mas Rifai, ini kalau di tengah jalan misalnya saya mau bercabut, hentikan bisa nggak? Saya jawab, karena ini delik aduan, maka Bapak bisa cabut kapanpun. Sekalipun juga ada pasal yang delik umum, seperti yang 32 dan 35, sekarang juga dikenal ada sistem RG, status justice. Bahkan beliau mendalam itu. Oh, di mana diatur itu status justice? Sampai saya curhat juga ya, ini RG ini diatur sekarang ini masih sektoral. Tapi tiga-tiganya beda. Persyaratannya beda-beda. Ini perlu ada PP nih. Sayang di zaman Bapak belum sempat PP-nya terkejar. Nah, tapi kembali begini. Kemarin digelar perkara khusus, saya coba mengkonfirmasi lagi. Oke. Setelah kita memaparkan banyak hal, karena dari teman-teman TPW menanyakan ijazah asli, saya tanya di dalam forum dan di Bapak juga dengar sendiri Pak ya, ada Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas, DPR. Saya bertanya 2 kali, saya tanya dan semua nih. Andai kata ijazah saya tunjukkan sekarang, ya, apakah ada yang menjamin di ruang ini perkara selesai, berakhir? Sesuai permintaan nih, tunjukkan, diam semua. Saya ulang lagi kedua kali, karena selama ini beredar dua seperti itu. Saya mau dengar nih, kalau saya tunjukkan sekarang, ya, berakhir nggak nih kasusnya ini? Bisa berhenti nggak? Ya. Diam semua Pak. Ya mau gimana gitu kan? Jadi kadang ya kita kembali lagi, ini benar atau enggak, hanya sekedar melempar-lempar gitu ya, hanya membawa framing-framing buat masyarakat gitu ya. Sehingga saya pikir ya sudah, kita pun tidak bisa bicara apa-apa kan, karena semua perkembangan pun kami lapor, ya begini adanya, dan tidak lama kan beberapa hari kemudian naik ke penyidikan. Tapi menurut saya ini juga masih panjang lah prosesnya. Penyidikan masih beberapa bulan tentunya, tidak bisa secepat mungkin juga Pak. Masih juga menjadi pembahasan di ruang publik. Masih menjadi pembahasan gitu ya, dan setelah itu juga masih ada proses persidangan. Jadi menurut saya biarkanlah proses hukum berjalan secara fair, transparan gitu ya, dan kita mencari kebenaran. Ya, karena intinya sih itu. Ya, kebenaran itu harus diwujudkan. Karena buat Pak Jokowi juga penting. Ya, kembali lagi tujuan Pak Jokowi melapor 2. Satu, agar nama baik dan kehormatannya bisa dipulihkan, ya, dan itu harus ada pernyataan dari pengadilan. Lalu kedua, agar soal ijazah ini clear. Kalau asli dikukuhkan oleh pengadilan. Nggak berlarut-larut ya. Dan kita masyarakat juga penasaran. Karena sekarang bagaimanapun pecah pendapat. Betul. Buat yang benci Pak Jokowi mah, mau diputuskan pengadilan asli juga dia nggak percaya. Pasti dia bilang ini hakimnya cawe-cawe. Karena di kasus Pak Menteri pun sudah dituding-tuding hakimnya. Oh keras mereka menuding, gitu ya. Padahal apa urusannya?
Pak Jokowi dengan yudikatif ya. Nggak mungkin bisa mentouch gitu kan. Betul. Apalagi sekarang gitu lah. Nah terus kedua bagi yang mendukung Pak Jokowi sih tetap mendukung. Nah paling tidak untuk yang netral mereka akan melihat apa sih acuannya, harusnya putusan pengadilan ya, karena ini negara hukum, maka itulah saluran yang paling objektif dan ada kepastian dan ada akhirnya. Litis finiri oportet. Nah tapi kan kalau misalnya ditunjukkan di ruang tertutup seperti gelar perkara khusus tadi, publik juga jadinya nggak tahu, publik nggak bisa lihat begitu, karena kan kita ingin menagih janji Pak Jokowi yang bilang akan menunjukkan di ruang sidang nanti begitu ya. Jadi dua-duanya sudah sepakat untuk gas ya, kasusnya akan berlanjut ya, tidak ada proses minta maaf dan sebagainya ya. Sejauh ini kami arahannya adalah lanjut ya, tapi kembali lagi kan masih banyak fase-fase. Ya? Masih banyak fase-fase. Tadi Pak Rianto juga sempat bilang kehati-hatian luar biasa dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam penetapan kasus ini karena memang menjadi konsentrasi dari publik. Tapi respon dari publik juga tadi Pak Rifai sempat bilang bahwa ya ketakutan dari publik ada cawe-cawe dan segala macam. Gimana kira-kira dari Polri untuk membuktikan bahwa tidak ada campur tangan sama sekali dalam penanganan kasus ini, Pak? Kalau polisi sekarang ini kan, polisi itu tugasnya kan cuma menyidik suatu dugaan adanya tidak pidana apa tidak. Itu yang dikerjakan oleh polisi, makanya kemarin itu sekarang itu tadinya dari penyelidikan sekarang udah naik penyidikan. Artinya itu udah menjurus pada nanti pasti ini akan ke persidangan. Tapi saya boleh menyampaikan tadi ya, antara yang disampaikan oleh Pak Petrus dengan Pak. Gini, kalau untuk masalah pencemaran namanya, LP pencemaran namanya, itu gampang tuh menyelesaikan. Kalau Pak Jokowi mencabut, selesai urusan itu. Sepanjang belum sampai ke pengadilan. Pas sampai pengadilan pun nanti kalau sebelum sampai penuntutan ya, itu mungkin bisa diselesaikan secara RJ itu tadi Pak. Tapi masalahnya ini yang satu adalah masalah ujaran kebencian itu Pak. Kan itu deliknya bukan delik aduan. LP-nya ada 4. Itu nggak bisa diselesaikan dengan RJ. Karena kan ini yang 4 ini kan bukan hanya orang yang berpribadi itu, tapi mewakili masyarakat semua kan gitu. Kalau mau dibikin RJ, ya harus kesepakatan semua orang yang melaporkan juga. Di voting dong, kira-kira ya, sulit. Kalau untuk pasalnya pencemaran mudah. Tapi kalau untuk pasalnya itu provokasi atau ujaran kebencian ini yang sulit. Berarti hanya nanti bisa diselesaikan di pengadilan. Ya? Iya, hanya di pengadilan. Justru itulah maka saya yakin ya bahwa untuk membuktikan ijazah ini asli apa tidak, meskipun Barreskrim mengatakan bahwa itu tidak ada, tapi ini tetap dibuktikan nanti di pengadilan, Pak. Di pengadilan nanti dengan menyampaikan laporan yang disampaikan di Polda Metro itu, ya kan intinya kan kalau nggak pencemaran ada ujaran kebencian. Tapi yang dibawa oleh penyidik itu berkas-berkas untuk membuktikan bahwa ijazah itu asli, plus berkas-berkas ada unsur ujaran kebencian itu. Disitulah nanti akan diperiksa di hakim. Makanya estimate saya nanti hakim dalam membuktikan ijazah itu palsu apa tidak, itu saya kira hakim dengan pengalaman-pengalaman yang dulu-dulu itu ya, bahwa kalau nggak dihadirkan, nggak dibuktikan dan anggapnya hakimnya itu didikte oleh Pak Jokowi. Saya yakin kira-kira nanti buktinya akan dibuktikan di situ Pak, yang asli yang disita dari Pak Jokowi, kemudian dibandingkan dengan yang asli yang dibawa Pak Roy itu yang 5 besok ini. Itu kira-kira begitu Pak, untuk meyakinkan bahwa itu benar-benar fair gitu ya. Mudah-mudahan kayak gitu. Jadi intinya ini kasus kalau pencemaran bisa aja selesai. Tapi kalau untuk ujaran harus nanti di pengadilan. Apakah nanti diputus bebas atau apa dia kira-kira itu endingnya. Bang Petrus, terakhir masih panjang ternyata ya Pak ya. Walaupun nanti pencemaran misalnya Pak Jokowi memaafkan bisa cabut laporan, tapi yang laporan lainnya belum tentu nih. Berarti masih akan ke pengadilan nantinya. Ya sebetulnya pasal-pasal lain itu kan pasal yang terkait dengan pencemaran itu. Jadi kalau kasus pencemaran sebagai perkara pokok dicabut, maka dengan sendirinya yang lain juga ikut tercabut juga. Karena pasal 32, pasal 35 itu kan tidak bisa dilepaskan dari tuduhan mengenai pencemaran nama baik melalui informasi dan transaksi elektronik. ITE ya. Atau dengan pasal 27A sebagaimana disebutkan di dalam laporan itu. Jadi menurut kami ya kalau misalnya pihak pengadu pada titik tertentu menyatakan dia mencabut, tentu ya tercabut dengan sendirinya. Karena pasal 32 dan 35 yang merupakan delik biasa yang harusnya dibuat terpisah ini disatukan dengan pengaduan tentang pencemaran nama baik yang merupakan delik aduan.
Nah, kalau mau dipisah mestinya kan dibuat terpisah. Tapi karena ini dia melekat di dalam, jadi kalau itu dicabut ya itu juga harus lepas. Kecuali dalam teknis ke depan penyidik membuat pemisahan. Sehingga waktu penyelidikan kan kita tanya ke penyelidiknya, Pak, ini laporan delik aduan, tapi kenapa ada nempel pasal 32, 35? Nah, penyelidik bilang, ya kita nggak tahu. Karena ini kan memang dilaporkannya seperti ini. Gitu. Kita udah persoalkan. Karena laporan adalah, pengaduan itu tentang penghinaan atau pencemaran nama baik. Masuk kategori delik aduan. Tetapi ada pasal lain yang merupakan delik biasa, nempel di situ. Gimana Pak Arianto tanggapannya? Ya kalau yang namanya pencabutan itu kan LP yang dicabut. Masalahnya kan yang di Polda Metro itu kan LP-nya ada 6. Yang dari Pak Jokowi cuma Bapak, saya nggak tahu satu ya, cuma satu. Yang lainnya itu LP dari orang lain. Kalau orang lain ini laporannya bukan pencemaran, pasti langsung bunyinya provokasi, ujaran kebencian, menimbulkan perpecahan, itu pasti kayak gitu. Nah, tadi kalau dicabut kan cuma satu LP. Ini masih ada 4 LP. Itu yang saya bilang susahnya itu kayak gitu. Gitu. Tapi saya lihat ini sepertinya digabung jadi satu perkara. Iya, SPDP-nya jadi satu. Itu jadi saya nggak tahu. Cuman LP-nya kan itu banyak. Itu dia. Kalau yang namanya pencabutan kan pencabutan LP, bukan pencabutan SPDP kan. Itu. Oke, baik. Bang Rifai mau menanggapi? Ya, buat kami sih, kami hanya tetap fokus pada LP yang kita hadapi, bahwa ada 3 LP lain. Ini kan bagian dari reaksi masyarakat ya. Saya juga tidak bisa bilang bahwa pasti mereka akan ikut kalau kami berdamai atau tidak gitu ya. Dan mungkin satu lagi yang perlu dipahami juga, selain perkara ini, Pak Jokowi itu hanya baru mengajukan 1 LP. Sementara berarti nanti akan bertambah ya Bang? Sementara dari pihak sebelah sudah 2 LP dan 2 gugatan. Ya, jadi kalau dibilang kami reaktif, enggak gitu ya. Kami pun mengajukan LP itu tidak lain kok, bukan untuk mempidanakan atau apa, bukan lawan Pak Jokowi lah mereka ini ya. Bahkan Pak Jokowi menggunakan kata kasihan di depan Baris Krim itu kan. Saya kasihan sebenarnya. Tapi memang saluran hukum satu-satunya adalah itu. Untuk betul-betul nanti mencari kebenaran. Ada katanya 5 bukti, kita adu lagi lapor nanti dengan secara analog, saya dukung gitu ya, agar terang benderang semua. Jangan dibuat masalah semakin rumit, semakin kusut. Semuanya harus jelas. Palsu atau tidak palsu. Silakan ada resource dari manapun gitu ya. Buat saya lebih jelas, karena sebenarnya yang masyarakat tunggu kan sebenarnya ini gitu. Baik. Kita nantikan ya Bang, bagaimana kelanjutan dari pihak kepolisian dan siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka dan kelanjutan kasusnya seperti apa. Tapi terima kasih banyak sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat yang mengungkap kasus perdagangan bayi jaringan internasional dengan modus mengadopsi. Usai jeda tetap bersama kami. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat mengungkap kasus perdagangan bayi jaringan internasional dengan modus mengadopsi. Sedikitnya ada 13 orang yang diamankan oleh polisi. Pemirsa, pengungkapan bermula dari laporan masyarakat yang curiga akan ada sebuah rumah penampungan bayi di kawasan Bandung Timur yang ternyata digunakan sebagai tempat transit sebelum bayi dijual ke luar negeri. Saat penangkapan para pelaku, 5 bayi yang akan dijual ke Singapura berhasil diselamatkan. Bayi-bayi tersebut dijual dengan harga mulai dari 6 hingga 11 juta rupiah. Para tersangka pun terancam hukuman 15 tahun penjara. Jalan, teman-teman. Tes. Baik, untuk mendalami mengenai kasus ini kita akan langsung bergabung dengan AKBP Azari Kurniawan, Wadir Krimum Polda Jawa Barat. Selamat pagi Pak Azari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Rati. Ya, saat ini sudah berapa pelaku yang diamankan, Pak? Dan apa modus yang mereka lakukan? Sudah berapa lama juga
aktivitas ini dilakukan oleh para pelaku? Jadi pelaku yang sudah kita kan terakhir kemarin 13 orang dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Sementara ada beberapa orang yang saat ini kita masukkan dalam DPO atau daftar pencarian orang. Oke, Pak Asari, sejauh ini modus yang diberikan apa saja begitu dan mereka dibayar berapa untuk memberikan anak-anaknya ini? Jadi modusnya ini memang adopsi ya, tapi di kasus yang kita tangani ini terungkap dari adanya upaya penculikan demikian dan membawa kabur bayi dari orang tuanya. Memang sebelumnya sudah terjadi komunikasi antara orang tua bayi dengan si tersangka ini. Namun kemudian setelah persalinan kemudian dibawa kabur oleh si salah satu pelaku ini. Nah, dari situ kemudian penyidik melakukan pengembangan dan berhasil mengungkap jaringan ini dengan mengamankan terakhir 6 bayi dan 13 orang tersangka. Sedangkan modusnya sendiri ini merupakan suatu sindikat demikian karena ada terdiri dari pelaku perekrut, ya, kemudian ada pemasok atau perekrut, kemudian ada penampungnya. Penampung ini bertugas untuk menerima dan memelihara serta mengasuh bayi. Sementara ada juga pembuat dokumennya, dokumen untuk adopsi itu, proses adopsi, kemudian ada yang pengantar, dan juga pencari orang tua angkat di Singapura. Jadi setelah terjadi kesepakatan, ya. Silakan lanjutkan kembali, Pak. Jadi setelah terjadi kesepakatan, biasanya ini bayi ini diambil dari orang tua asli yang mungkin kesulitan ekonomi atau bermasalah kaitan dengan keluarga atau yang lain, kemudian diambil oleh perekrut ini, kemudian ditampung, dicarikan dokumen, kemudian baru dicarikan orang tua angkat di Singapura, kemudian dikirim melalui Kalimantan. Demikian, Pak. Bayi-bayi ini hanya akan dijual ke Singapura atau sebelumnya para pelaku sudah melakukan penjualan bayi, Pak? Jadi dari kelompok ini kita bisa mengungkap bahwa kelompok ini sudah melakukan transaksi 24 bayi semenjak 2023 sampai dengan sekarang sebelum tertangkap atau terungkap. Dari 24 bayi itu memang sebagian besar ke luar negeri, namun juga sebagian ada di dalam negeri. Dan dari 6 bayi yang sudah kita amankan masih berada di wilayah Indonesia. Akhir yang 5 orang kita amankan dari Kalimantan Barat. Oke, ini kan faktor ekonomi yang menjadi penyebabnya ya Pak. Berapa harga yang diberikan oleh pelaku ini terhadap orang tua korban, dan kabarnya juga ini berawal dari salah satu orang tua korban yang belum dibayar begitu ya Pak? Jadi terkait dengan nominal saksi yang terjadi itu tentunya dari hasil kesepakatan orang tua kepada para pelaku ini. Namun tadi juga sudah disampaikan ya, sekitar itu antara 10-an sampai belasan juta. Betul, jadi pengungkapan yang kita lakukan ini karena adanya laporan dari orang tua bayi pada tanggal 23 April 2025 kepada kami, Polda Jawa Barat, dan ditindaklanjuti oleh Subdit PPA Polda Jawa Barat, di Treskrim Polda Jawa Barat. Kemudian dilakukan pengembangan dan ditangkap pelaku yang membawa lari anak pelapor ini, bayi si pelapor ini. Dari situlah kemudian bisa terungkap jaringan yang lainnya.
Pak, ini memang hanya jaringan komplotan tersebut atau memang ada jaringan internasional juga, Pak, dari pengembangan kasus ini di pihak polisian? Yang tadi saya sampaikan, Pak, bahwa ini kelompok ini ada punya peran masing-masing dari tiap pelaku, ya. Jadi ada yang rekrut, pemasok, kemudian penampung, kemudian juga ada pembuat dokumen, kemudian pengantar, pencari orang tua angkat di Singapura sana ataupun di luar Jawa ya, di Kalimantan, seperti itu. Tapi memang berdasarkan hasil pemeriksaan kami sudah ada beberapa yang bayi yang memang sudah dibawa ke luar negeri. Oke, baik Pak, yang cukup menarik adalah pembuatan dokumen dilakukan di Pontianak begitu. Apakah memang di sana mereka juga ada sindikat lainnya yang bertugas untuk membuat dokumen sebelum pengiriman ke Singapura atau bagaimana? Kita juga demikian, jadi memang beberapa pelaku yang kita amankan pun juga berasal dari sana, dari Kalimantan Barat. Baik, dokumennya berarti dibuat secara resmi, Pak? Ini yang sedang kita selidiki terkait dengan keaslian dokumen, ya, itu palsu atau seperti apa. Ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh tim kami. Para tersangka sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Apakah orang tua dari bayi-bayi ini juga akan ikut dibawa ke jalur hukum nantinya, Pak? Tentunya mereka-mereka yang dalam hal ini terkait dengan peristiwa ini, termasuk juga orang tua, tentunya akan kita lakukan pemeriksaan sejauh mana keterlibatan dari mereka-mereka ini. Nantinya para pelaku sendiri akan dijerat dengan pasal berapa ancaman hukuman? Untuk pasal yang dikenakan kepada para pelaku, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, diancam tentang TPPO dan atau pasal 330 KUH pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Baik, terima kasih sudah berbincang bersama kami Wadir Krimum Polda Jawa Barat AKBP Asari Kurniawan. Semoga kasusnya bisa segera ditemukan titik terang ya. Ya, baik, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi. Seorang oknum anggota Brimob Polda Jawa Barat ini dipecat karena sering tipu pedagang dengan kris palsu di wilayah perbatasan Sumedang dan juga Bandung, Jawa Barat. Satu lagi tetap bersama kami. Seperti biasa sebelum berpisah kita punya kabar-kabar viral nih. Ada sengketa lahan yang berkepanjangan mengakibatkan sekolah dasar negeri di Kota Serang, Banten disegel ahli waris saat aktivitas belajar mengajar sedang berlangsung. Kepala SD Negeri Kuranji dan sejumlah guru lain tak kuasa menahan air matanya saat melihat sekolah yang ia pimpin kembali disegel oleh ahli waris yang mengaku pemilik lahan. Penyegelan dilakukan dengan menutup 2 pintu gerbang utama menggunakan bambu dan hanya menyisakan akses belakang yang sempit untuk aktivitas harian siswa dan juga guru. Pihak sekolah berharap Wali Kota Serang beserta jajarannya segera menyelesaikan persoalan tersebut agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan normal. Sementara ahli waris berdalih penyegelan dilakukan karena pemerintah Kota Serang dinilai melanggar komitmen penyelesaian sengketa lahan. Ahli waris pun menyerahkan penanganan hukum kepada kuasa hukum keluarga. Ini yang juga viral pemirsa, seorang oknum anggota Brimob Polda Jawa Barat dipecat karena sering tipu pedagang dengan kris palsu di wilayah perbatasan Sumedang dan Bandung, Jawa Barat. Kita lihat ya, ini Pak Cecep alias Baratu Cecep Ridwan, oknum anggota Brimob Polda Jawa Barat yang melakukan aksi tipu-tipu
yaitu menggunakan kris palsu di sebuah toko helm di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Jadi video ini juga sempat viral sejak 3 pekan lalu setelah pemilik toko mengunggahnya ke media sosial. Setelah diketahui identitasnya, Satuan Brimopolda Jawa Barat langsung memecat Baratu Cecep Ridwan dengan menggelar prosesi upacara pemberhentian tidak dengan hormat yang dipimpin oleh Komandan Sat Brimopolda Jawa Barat di markas Sat Brimopolda Jawa Barat. Bahaya sekali, jangan sampai tertipu begitu. Dan kitanya juga sebagai customer nih harus lebih jeli lagi begitu, karena sebelum melakukan transaksi kan biasanya ada tulisan merchantnya dari mana gitu ya. Kalau mencurigakan, betul. Kalau untuk penjual juga mungkin dicek mutasinya, apakah memang uangnya sudah masuk, walaupun pembayaran melalui kris ya. Nah ini kan yang terbaru juga ada alat yang keluar suaranya gitu. Oh iya, kan? Seperti di mana ya, Cak, kayak inget-inget gitu loh. Yang berikutnya juga masih yang viral, pemirsa. Dicatut namanya untuk menipu warga dengan iming-iming menjadi ASN. Bupati Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Endah Subekti Kurtaningsih ngamuk di depan pelaku. Jadi pelaku menjanjikan dapat meloloskan menjadi ASN dengan imbalan sejumlah uang yang diminta oleh Bupati. Nah, ini video amatir yang memang viral juga di media sosial saat Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kurtaningsih mengamuk di depan pelaku penipuan berinisial BD yang mencatut nama dirinya. Pelaku yang berhasil diamankan di salah satu rumah warga ini berbelit-belit saat ditanya Bupati hingga memicu amarah Bupati Gunung Kidul. Sebelumnya, pelaku warga Kediri, Jawa Timur meminta uang 10 juta rupiah kepada korban, yakni seorang kepala dukuh di Gunung Kidul yang dijanjikan dapat meloloskan anak korban menjadi ASN di lingkungan Pemda Gunung Kidul. Pelaku mengaku uang tersebut akan diberikan kepada Bupati untuk mengatur penempatan anak korban setelah menjadi ASN. Kasus penipuan dan pencatutan nama Bupati Gunung Kidul ini kemudian dilaporkan sendiri oleh Bupati ke Mapolres Gunung Kidul. Kini pelaku BD sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Gunung Kidul. Nah, jangan mau juga tertipu. Banyak yang mengiming-imingi, bisa nih kita bantu untuk menerima menjadi ASN, diterima di kampus, dikerja di mana lah ya, harus cross-check juga kan? Betul, tapi indeks ekonomi jadi ASN sepertinya menyenangkan. Tertarik, menggiurkan juga ya. Tapi kita udah nggak bisa, umurnya udah nggak masuk kayaknya. Sudah lewat. Oke, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Tengah menunggu buah hatinya pulang dari sekolah, pemirsa, seorang emak-emak menjadi korban jambret ponsel di area sekolah di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Jadi dari rekaman kamera CCTV ini Anda bisa lihat ada seorang mama yang menunggu buah hatinya pulang sekolah di atas sepeda motor di SDN Gedong 12 Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tiba-tiba datang pelaku dengan modusnya menanyakan alamat. Saat perhatian korban dialihkan, pelaku langsung menggasak ponsel dari dashboard motor korban. Kemudian orang pelaku melarikan diri menggunakan motor dengan kecepatan tinggi. Jadi ini menurut keterangan dari penjaga sekolah, 2 pelaku sempat tertangkap di sebuah minimarket di kawasan Ciracas dan ditemukan sejumlah ponsel di dalam tasnya. Jadi nggak cuma satu ya, tapi pelaku juga akhirnya dilepaskan oleh warga karena kedua pelaku berdalih bahwa dia juga merupakan korban. Warga pun percaya begitu saja. Aksi kedua pelaku meresahkan orang tua murid dan meminta polisi untuk dengan cepat menindak tegas pelaku. Semoga nggak ada lagi yang menjadi korban pelaku penjabretan ya, khususnya di area sekolah. Kadang-kadang kan anak-anak pulang sekolah gitu sambil megang handphone juga nggak berasa kan? Iya. Atau udah diintai aja sama pelaku penjabretan. Jadi setelah kabar viral ini sudah habis saja waktu kita untuk menemani Anda pemirsa selama 2 jam ke belakang tadi ya. Kami juga masih akan kembali besok. Saya Reza Baluel. Saya Kamarati Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.